Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. 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 Seindah siang disinai terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang
Teman-teman yang di belakang boleh maju ke depan ya, supaya teman-teman nanti yang datang boleh duduk di belakang. Ayo maju-maju. Oke teman-teman, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Teman-teman boleh ambil sikap saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu teman-teman. Oke. Nah, kira-kira ngelihat sekitar kita ada yang tahu nggak nih kenapa kita ada hiasan bunga, hati, terus pada pakai baju nuansa pink? Hari ini itu kita masih dalam nuansa Valentine kan. Karena Selasa kemarin baru aja kita ngerayain Valentine. Pasti teman-teman udah banyak dapat coklat kan. Dari keluarga atau dari teman atau dari gitu. Oke, kalau gitu kalian mau dapat sesuatu dari kita gak? Ada yang mau angkat tangan? Khusus yang di belakang jangan. Oke, kita pilih 2 orang beruntung aja kali ya. 2 orang yang beruntung dapat sesuatu dari kita. Oke, Kenny boleh cari sebelah kiri 1, aku ntar cari yang sebelah kanan. Oke. Siapa ya? Yang tadi angkat tangan aja kali ya. Boleh. Makna Valentine buat kamu apa? Menurut kamu? Bisa ini sih kayak makna bisa beri coklat atau permen ke teman yang dekat, kan jarang-jarang. Oke, thank you. Oke, aku cari sebelah sini ya. Aku mau cari orang yang nunduk nih. Ayo, ayo siapa yang nunduk? Nggak ada. Oke, aku mau nanya Kristensa. Menurut kamu apa sih makna Valentine bagi kamu? Kasih sayang. Tentang kasih sayang. Oke, thank you. Mana nih hadiahnya Ken? Kita mau kasih ya buat 2 orang. Nih. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menjawab. Dan dari jawaban kalian kan tadi makna Valentine tuh kayak kasih coklat, terus dapat kasih sayang juga kan. Nah, bersyukur banget ya kita semua tuh masih dapat kasih sayang gitu dari sesama kita. Oleh karena itu, untuk menyampaikan rasa syukur dan sukacita kita kepada Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Nyanyi Bagi Dia sambil bangkit berdiri dengan bertepuk tangan. Gerakkan kakimu, menari
Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai teman-teman sekalian. Teman-teman dipersilakan duduk. Teman-teman, aku nggak tahu nih di minggu-minggu ini atau di hari-hari ini teman-teman lagi ngerasain apa? Mungkin di antara teman-teman ada yang lagi merasa ragu dalam milih jurusan mungkin, atau dalam hubungan pertemanan, atau di antara teman-teman juga ada yang lagi merasa khawatir nih akan masa depan, hidup teman-teman, nilai teman-teman, atau yang lainnya. Atau teman-teman lagi ngerasa insecure atau lagi merasa kurang banget, gak ada yang bisa dengerin, gak ada yang bisa ngertiin, merasa sendiri gitu, kesepian. Tapi teman-teman, ada satu sosok yang bisa teman-teman datengin, bisa ceritain semuanya. Karena dia selalu mau dengerin kita, gak pernah ngejudge kita. Dia udah buat rencana yang begitu besar buat setiap kita di sini. Aku milikmu. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu.
mengakui dosa kita, aku ajak teman-teman untuk mengambil sikap berdoa. Teman-teman coba renungin dosa teman-teman di minggu-minggu ini. Mungkin teman-teman sering melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan, mengecewakan Tuhan, dan teman-teman bisa datang sekarang ke Tuhan, minta pengampunannya, karena sungguh besar pengorbanannya bagi kita. Sambil singer menyanyikan lagu Sungguh Indah. Seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah datang kepadamu untuk mengakui segala dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau kami telah jatuh ke dalam dosa, menyakitkan ataupun mengecewakan hati Engkau ya Tuhan.
Ampuni kami ya Tuhan, tuntun kami ke depannya agar kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, teman-teman sekarang aku ajak untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kita terambil dari Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Untuk meresponi berita anugerah sukacita ini, mari aku ajak kita semua untuk menyanyikan lagu Sungguh Indah Kabar Mulia sambil tos dan beri senyumanmu ke kanan kirimu. Oke teman-teman, tema hari ini itu to love and be loved. Kira-kira mau ngomongin tentang apa ya? Kalau menurut aku sih tentang kasih, tapi kasih seperti apa gitu. Nah, aku mau ajak kita semua untuk siapin hati kita, pikiran kita, posisi terbaik kita untuk dengerin firman Tuhan. Aku suka menuturkan. Cinta kasihnya
Beb, kamu tahu gak sih tadi tuh si Patiko ngajarin apaan? Aku kurang ngerti tahu. Ajarin yuk, nanti aku ajarin pelajarannya Butika juga deh. Beb, simpan dulu HP-nya, habis ini kita ulangan. Simpan dulu. Aduh nih, towernya apa sih? Pada nggak dijagain loh. Aduh, gak jelas banget punya tim. Beb, gimana kalau nanti kita istirahat makan bareng? Kan kita udah lama tuh nggak makan bareng. Simpen dulu sih HP-nya. Kamu denger aku nggak sih? Elah, gara-gara kamu tau gak jadi kalah. Gak jelas banget jadi cewek Ribet aja. Aduh, Beb marah-marah mulu. Kali, lu gak seriusan? Kayak si Kube kenapa sih marah-marah mulu sama lu? Gue yang liatnya aja kesel banget. Kayak lu sadar dong Kali. Ya gitu deh. Susah lah dijelasin ya, gue lagi bete banget nih. Mending lu gak usah bahas-bahas gituan deh. Lu dikasih tau mau denger. Udah, gak usah bahas-bahas gituan. Mending ya sekarang tuh kita balik ke kelas. Kita mau ulangan. Mapelnya Butika lagi. Ayolah. Ya udah deh. Selamat pagi anak-anak. Seperti yang sudah saya bilang kemarin, hari ini kita ulangan ya. Ulangan lagi. Nggak bisa ditunda besok, Ibu? Gak ada. Saya sudah bilang kemarin hari ini kita ulangan. Mana belum belajar lagi. Jangan ada yang tanya temennya. Jangan tengok kanan kiri. Kerjain sendiri. Lu tau gak jawabannya? Beb. Kali. Ini jawaban nomor 2 apa? Aduh cepet. Aduh jadi cewek gak guna banget. Bener-bener loh. Udah gangguin orang. Sekarang gak guna juga. Ya udah. Nomor 2 tuh jawabannya. Ngapain kalian berdua? Nyontek ya? Enggak, Bu. Sini kertasnya saya kasih. Enggak, saya enggak nyontek. Kamu Ibu. nyontek. Tadi kamu jawab pertanyaan dia. Ayo kasih saya. Ibu, Kasih saya atau saya kasih 0. Ayo cepetan. Kamu juga sini. Enggak, Bu. Saya beneran gak nyontek. Enggak, Enggak, Bu. bohong. Saya cuma ini Jawaban doang. kamu tadi kamu tanya jawaban sama dia. Enggak, bukan saya Kasih itu saya doang. atau saya panggil orang tua kamu ya. Berani nyontek di ulangan saya. Kalian berdua saya kasih 0. Ya Ibu. Kalian berdua nggak ada Nggak adil, Bu, perbaikan kayak nilai. gitu. Kok gitu sih? Kalian berdua nyontek. Udah, jangan mengganggu yang lain. Yang lain lagi fokus. Yang lain boleh dilanjutkan. Gak jelas banget jadi pemain. Lagian si Kube pakai nyontek segala. Bawel lu. Enggak. Kerjain sendiri. Ini lagi gak jelas. Oke anak-anak, waktunya sudah selesai. Boleh dikumpulkan? Kamu apa yang dikerjain kosong begini? Oke. Nilai ulangannya akan saya bagikan minggu depan. Kalian semua boleh pulang. Untuk kalian berdua besok pagi ke ruangan saya. Terima kasih. Beb, kamu mau kemana? Kita kan janji mau pulang bareng. Janji. Siapa yang janji? Gak jelas jadi cewek. Lu lihat nilai gua gara-gara lu. 0. Hai Kali. Hai. Lu kenapa kok sedih gitu mukanya? Pas
Pasti gara-gara si Kube tuh marah-marah mulu. Biar ntar cepet tua tuh pasti. Ya, gitu deh. Lu udah makan belum? Kalau belum kita makan bareng yuk. Gue lagi nggak mood makan nih. BTW mau ngomongin apa sih? Gue mau nanya nih, lu gak apa-apa kan? Gue? Ya jelas gue nggak apa-apa lah. Emang apa yang salah dari gue? Si Kube tuh ya marah-marah terus ke lu. Dia tuh gak ada respectnya sedikit pun sama lu. Kok lu kuat banget sih sama dia? Aduh, sadar dong kali. Ih, dia tuh, aduh Mawar, lu tuh, aduh gimana sih? Dia tuh kayak gitu tuh cool Mawar, cool. Lagian anak-anak zaman sekarang kan pada suka yang gitu juga, yang cool-cool. Terus kayak dia tuh keren banget deh pokoknya. Aduh, masalahnya ya, dia tuh kayak sering marah-marah di tempat yang rame. Itu namanya bukan cool, tapi minta dipukul. Ih. Udahlah, males gue bahas ginian. Udah ya, kita lanjut besok lagi. Gue mau pulang, bye, see you. Astaga kali, bikin sakit kepala. Aduh, pusing gue. Kamu lihat tuh anak kamu si Kali. Makin gak jelas gara-gara kamu gak pernah ngurusin dia. Kamu yang harusnya urusin. Aku udah capek-capek cari duit. Gimana sih? Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan. Mulut tuh dijaga. Kamu yang harusnya dijaga. Pukul. Kamu itu udah di sekolahin capek-capek. Jadi anak yang bener dong. Kamu bener-bener malu-maluin tau gak? Nggak tahu apa bayar waktu sekolah itu mahal. Kamu gimana sih jadi anak? Bener-bener gak ada gunanya. Udah kamu pergi aja dari rumah. Mama gak mau lagi anak kayak kamu. Maluin. Katanya, semua orang punya kasih. Katanya, semua orang dapat kasih. Aku punya kasih. Dan aku kasih itu kepada semua orang. Tapi kenapa? Aku rasa aku gak layak dapat kasih. Apa iya aku nyusahin? Gak guna. Kemana lagi? Aku harus cari kasih itu kalau pacar atau bahkan orang tua aku aja udah gak bisa aku harapin lagi. Udahlah, pusing mikirin ginian. Oke, selamat pagi. Semua masih anak sekolah ya? Masih ya? Kuliah, suka nyontek? Ya, seperti anak tadi, nyontek ya. Saya ingat ada kisah nyontek. Ya, satu kali seorang ibu, orang tua gitu dipanggil sama guru. Panggil sama guru. Kenapa Bu saya dipanggil? Si ibu ini tanya ke gurunya. Karena kurang dekat ya? Nggak bisa kedengeran. Oke. Karena anakmu nyontek. Anakku nyontek? Iya. Coba lihat ini. 2 kertas ini jawabannya sama katanya. Pertanyaan pertama. Siapakah nama Raja Inggris? Temannya dari anakmu bilang King Charles III. Anakmu juga jawab King Charles III. Siapa nama putra mahkotanya?
Prince William, Prince of Wales. Anakmu juga jawab, Prince William, Prince of Wales. Terus si ibunya ini bilang, tunggu. Bukankah mungkin anak itu yang nyontek sama anak saya? Bukan anak saya yang nyontek sama anak itu. Nggak bisa, Bu. Coba lihat pertanyaan ketiga. Siapakah putra pertama dari atau cucu pertama dari King Charles III? Murid itu bilang, gua nggak tahu. Anak ibu tulis, apalagi gue. Jadi ketahuan pasti dia yang nyontek ya. Gitu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah siap di sini sekarang. Kami sudah menaikkan puji-pujian. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan datang, Tuhan hadir, berbicara kepada setiap kami. Tolong hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, berkati apa yang telah dipersiapkannya untuk disampaikan kepada kami semua. Siapkan hati kami ya Tuhan, siapkan supaya kami, hati dan pikiran kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saya boleh pakai stand nggak? Lebih gampang pakai stand gitu. Bisa dibantu? Yuk kita mulai dengan saya punya file. Oke. Ini saya dibantu oleh Ibu Lisa dibuat PowerPoint-nya. Kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu. Terima kasih. Boleh pinjam gitarnya. Kita akan nyanyi. Nanti tolong diklik 2 kali. Tolong ya di belakang ya. Ada 3 file, 3 ini slide untuk lagu ini. Jesus Loves Me. Tahu lagu itu? Jesus Loves Me. Dan lagu yang ketiga. Saya coba pakai ini. Bisa nggak? Nanti ada slide kedua, ketiga ya, tolong ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, he who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin, let his little child come in. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. This is my commandment, that you love one another, that you love may be full. Kita ulang dari atas. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. That your joy may be full. That your joy may be full. This is my commandment, that you love one another, that your joy may be full. That your joy may be full. Terima kasih. Thank you. Oke, mari kita mulai. A new commandment. Kita ambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 14. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love,
just I have kept my Father's commands and remained in his love. I've told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. Yohanes 15 ayat 9 sampai 14. To love and to be loved. Tapi saya akan membahas to be loved dulu. Karena Alkitab mengatakan 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah lah yang telah mengasihi kita. Ya, jadi kita tidak bisa mengasihi. Orang yang lahir dalam keluarga tanpa kasih, dibesarkan dalam keluarga tanpa kasih, tidak bisa mengasihi. Tidak ada kasih itu, dia tidak pernah belajar. Maka topik kita hari ini kita mulai dengan to be loved dulu. Oh, kok sudah sampai sana? Ya, to be loved. Kita mulai dengan to be loved dulu. Yohanes 15 ayat 13 tadi mengatakan, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Ada satu ayat yang sangat indah. Yohanes 3 ayat 16. Saya mau minta, Jolin sudah datang belum? Mana Jolin? Ke toilet, oke. Kalau gitu saya mau panggil Natania. Natania baca. For ya, John 3:16, dan kalau diambil tengahnya jadi Valentine, betul ya, John 3:16. Nah, kita akan belajar satu hal hari ini, yaitu tentang apakah Allah mengasihi kita, sampai sejauh mana Allah mengasihi kita. Siapkan ya, Yohanes 11 kita lihat. Does God care at all? Tahu kata-kata ini, kalimat ini, does God care at all? Ada satu lagu ya, saya pinjam lagi gitarnya. Saya ambil. Teddy bear, why love is so unfair? Will I ever find a way, an answer to my prayer? It's my first love, what I'm dreaming of when I go to bed. When I lay my head upon my pillow, don't know what to do. My first love thinks that I'm too young, he doesn't even know. Wish that I could show him what I'm feeling, 'cause I'm feeling my first love. My first love. Ya, mirror on the wall. Does he care at all? Di sini aja nggak apa-apa ya? Oke, sini aman. Nah, mari kita pelajari. Yohanes pasal 11. Kita mulai dengan
Lazarus sakit. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus, Tuhan, dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mereka tiga bersaudara, Maria, Marta, dan Lazarusnya sakit. Dan mereka kirim kabar kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang dia yang engkau kasihi sakit. Coba kita lihat ayat 5. Di situ katakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi justru ketika Yesus mendapat kabar itu, Yesus tidak datang. Di ayat 6, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Mungkin Maria dan Marta gelisah, kecewa, marah, dan berkata, apakah Yesus tidak peduli? Yesus begitu sibuk. Apakah Yesus sudah tidak mengasihi mereka? Beritanya jelas kok. Dia yang kau kasihi sakit. Tapi Yesus justru tidak datang. Apakah mereka masih memiliki kasih? Seperti tadi Kali bilang, ya saya tidak memiliki kasih. Tidak punya kasih lagi. Dalam hidup kita mungkin ada saat-saat kita mengalami seperti itu. Ada sebuah kalimat yang luar biasa, ya. Dari buku Disappointment with God. Penulisnya adalah Philip Yancey. Pak William sudah pernah baca buku ini ya, Disappointment with God. Philip Yancey adalah penulis yang luar biasa. Tahun 2019 dia datang ke Singapura dan saya ikut seminarnya juga. Dia salah satu pembicara. Philip Yancey mengatakan ada 3 kalimat ya yang kita katakan, tapi kita kadang-kadang nggak berani mengungkapkannya. Kita cuma berani mengatakan dalam hati saja. Yang pertama, is God silent? Yang kedua, is God unfair? Yang ketiga, is God hidden? Allah kok diam? Allah kok tidak adil? Allah kok bersembunyi? Nah mungkin saja Maria dan Marta waktu itu punya pertanyaan seperti itu. Sementara their brother is dying. Mungkin udah megap-megap gitu ya, kalau zaman sekarang udah diinfus, mungkin udah pakai ventilator dan sebagainya. Yesus belum datang. Tapi mereka nggak berani mengatakan. Ini 3 kalimat ini ditulis oleh Philip Yancey dalam bukunya Disappointment with God. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus tidak peduli? Tidak benar. Jawabannya adalah Yesus bertindak sesuai dengan waktunya, bukan karena desakan manusia. Yesus tahu kapan dia harus bertindak. Tapi Yesus sangat peduli. Ya, jadi ingat poin kita pertama ini, to be loved. Kita pelajari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 ini. Yang pertama, Yesus cukup peduli untuk datang. Yesus cukup peduli untuk datang. Coba kita lihat yuk di ayat 7. Kalian buka ya semua Alkitabnya, baik yang Alkitab hard copy, yang cetak atau yang di Bible. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ayat 8, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi itu mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?
Tempatnya di Betani. Betani itu jaraknya 2 mil dari Yerusalem. Yerusalem adalah tempat perlawanan terhadap Yesus. Dan di sini dicatatnya sudah di Yohanes 11. Bahkan disebutkan Yohanes 12 itu Maria yang pernah meminyaki kaki Yesus. Maria meminyaki kaki Yesus itu di Yohanes pasal 12. Nah, sebentar lagi kita memasuki masa-masa Prapaskah. Rabu ini sudah hari Rabu Abu. Sekarang saya kasih tes dulu ya. Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kitab Matius ada berapa pasal? Matius ada berapa pasal? Tolong. Ayo Billy. Ayo, kamu sudah mau masuk ke saat. Bisa dinyalakan yang ini? Nyala kok ini ya. Matius 28. Nah, Matius 28 pasal. Di pasal berapa Yesus masuk Yerusalem yang disebut minggu terakhir, minggu Palma itu? Pasal Pasal 21. Ya, pasal 21. Ayo Billy, kamu ingat ya, nanti ini pertanyaan untuk masuk saat nih. Yang kedua, Markus berapa pasal? Pasal 16 pasal. Di pasal berapa Yesus masuk Yerusalem? Jolin bisa jawab enggak? Pasal berapa? Pasal 11. Ya? Lukas berapa pasal? 24. Di pasal berapa dicatat Yesus masuk Yerusalem? Jadi sudah minggu terakhir tuh, minggu Palma sampai kematiannya. Pasal 19. Ya. Jadi kita perhatikan Matius pasal 21 dari 28. Oke, 3/4 lah. Ya, tinggal sisa 1/4. Markus pasal 11 dari 16. Lukas pasal 19 dari 24. Tapi Yohanes ada berapa pasal? Gampang tinggal dibuka. Oh, susah ya kayak gitu ya, lebih 21. Pasal berapa Yesus masuk Yerusalem? 12. Ya, pasal 12. Jadi ini kejadiannya adalah di pasal 11. Keadaan waktu itu sudah genting. Waktu itu sudah genting. Begitu genting sehingga ketika Yesus bilang mau pergi, ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Mati bersama-sama dengan dia. Coba. Jadi keadaan waktu itu genting. Sampai yang tadi di ayat 8 kan, mereka kan mau melempari guru dengan batu. Jadi poin pertama, apakah Yesus peduli? Does he care at all? Jadi kita tahu di dalam frasa itu, di dalam lagu My First Love. Yes, he cares enough. He cares enough to come. Dia cukup peduli untuk datang. Datang gampang nggak? Tidak terlalu gampang. Mereka yang datang ke tempat ini, ya, saat ini, ada yang gampang, ada yang tidak, ada yang tinggalnya dekat. Ada yang tinggalnya dekat. Tapi Pak William itu tinggalnya di Ubud ya. Di Ubud, di Karawaci. Persiapannya lebih jauh. Dan Natania tinggalnya di Citra Raya. Natania tadi berangkat jam berapa? 6:30. Saya tiba di sini jam 8, Natania sudah ada. 6:30. Kalian yang datang, yang rumahnya nggak gitu jauh tapi terlambat. You should be ashamed of yourself. Malu ya. Malu loh. Ya, Natania datang dari 6:30. Kalian 8:15 baru berangkat dari rumah. Ya.
Datang itu tidak gampang. Tapi Tuhan Yesus cukup peduli untuk datang. Itu poin pertama. Yang kedua, Yesus cukup peduli untuk mendengarkan keluhan dan kekecewaan Marta. Yuk kita lihat di ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil. 2 mil nggak jauh, 3,2 kilometer ya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Perhatikan kata Marta, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kira-kira loh ya, saya bayangkan, Marta itu marah. Marah sekali sama Yesus, mungkin dengan tangannya begini. Dalam bahasa Inggris ya, kalau kalian punya Alkitab bahasa Inggris, Jolin nanti terjemahkan ya. Lord, if you had been here, my brother wouldn't have died. Ayo tadi anak sekolah. Maaf, beda-beda ya. Tadi anak sekolah. Itu kalimat bahasa Inggris, kalimat apa? Lord, if you had been here, my brother wouldn't have died. Tapi kenyataannya, Tuhan tidak di sini dan adikku mati. Itu pakai conditional clause type 3. Ya, conditional clause type 3 namanya past unreal. Hari ini belajar firman Tuhan sama belajar bahasa Inggris ya. Buy one, get two. Ya. Lord, if you had been here, but you were not here. My brother wouldn't have died, but my brother died. Itu rasa kecewa. Rasa kecewa. Mungkin Marta sambil tangannya begini. Tapi Tuhan Yesus tidak menanggapi dengan, lu siapa Marta? Emangnya lu siapa? Gua Tuhan. Lu tuh apa gitu? Enggak, Tuhan Yesus enggak. Ayat 23. Saudaramu akan bangkit. Ayat 24. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadanya, kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang datang ke dalam dunia. Ya, di ayat 25 itu yang saya khotbahkan di khotbah Natal. Waktu saya katakan Tuhan Yesus mengatakan 7 I am. Masih ingat ya? Nah ini salah satu I am. I am the resurrection and the life. Tuhan Yesus cukup peduli untuk mendengarkan keluhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus cukup peduli untuk menangis. Nah setelah itu, Marta kembali, sementara Yesus tetap ada di sana, belum masuk ke rumahnya, masih ada di satu tempat yang tidak jauh dari sana. Marta kembali, ya, memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana. Ia memanggil engkau. Maka Maria cepat-cepat bangun. Dan waktu Maria bangun, saudara-saudara yang lain juga bangun. Bukan saudara, tamu-tamu gitu. Jangan-jangan Maria mau meratap, pergi ke kuburannya, ke gua di mana ada Lazarus, sehingga mereka mau ke sana begitu. Ayat 30. Yesus waktu itu belum sampai ke kampung itu. Dia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Oke? Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di hadapan kakinya, di depan kakinya dan berkata, Lord, if you had been here, my brother wouldn't have died. Kalimat yang sama, tapi caranya beda. Maria sekarang tersungkur dekat kakinya. Nah, Maria ini adalah Maria yang luar biasa. 3 kali dicatat dalam Alkitab dan 3 kalinya dekat kaki Yesus. Pertama di Lukas 10 ayat 38 sampai 42.
Ketika Yesus datang ke rumahnya, Marta sibuk, Maria duduk dekat kaki Yesus mendengarkan perkataannya. Kedua di Yohanes 11 ini. Dan yang ketiga di Yohanes 12 ketika Maria mengurapi dekat kaki Yesus. Mengurapi kaki Yesus. Luar biasa. Kalimatnya sama, tapi caranya beda. Lord, if you had been here, my brother wouldn't have died. Ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan? Tuhan, marilah dan lihatlah." Mari kita baca ayat 35 bersama-sama. Maka menangislah Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya NIV, Jesus wept. Itu saja, Jesus wept. Jadi kalau nanti ada Bible quiz ya, ada Bible quiz. Apa ayat terpendek dalam Alkitab? Kalau dalam bahasa Inggris, Yohanes 11 ayat 35. Jesus wept. Oh, tinggal 15 menit ya? Oke, Jesus wept. Selesai. Seperti itu. Nangis. Jadi Yesus turut menangis bersama dengan Maria. Ya, gampang nggak menangis bersama? Tertawa bersama lebih gampang. Menangis bersama nggak gampang. Yang terakhir, Yesus cukup peduli untuk membangkitkan Lazarus. Yesus cukup peduli untuk membangkitkan Lazarus. Yesus bangkitkan Lazarus. Ya, di ayat, saya lompat ke ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain itu dan biarkan dia pergi." Ya, jadi Lazarus sudah masih terbungkus, mungkin lompat-lompat ya karena terikat semua. Yesus cukup. Nah, saya lanjutkan dengan slide berikut. Ayo kita baca bersama-sama. Only God can turn a mess into a message, a test into a testimony, a trial into a triumph, a victim into a victory. Poin pertama, to be loved. God loves you. God loves me. Ini betul. Ini fakta. Sekalipun kelihatannya tidak ada jalan keluar. Sekalipun kita bertanya-tanya, Yesus sudah mati bagi kita. Itu sudah membuktikan Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, to love sekarang. John 15 verse 12 tadi. Ya, aku memberikan perintah baru kepadamu, bahwa kamu harus saling mengasihi. Nah, karena ini Valentine, kita nonton sebuah video ya. Videonya hanya 2 menit. Valentine-less Valentine Day. Ya, Valentine-less Valentine's Day. Oke, silakan. Let's see. Here's one for Franklin. Hey, how about one for Charlie Brown? No, Charlie Brown, not yet. I haven't seen your name yet. One for Amy and one for Jill. Where's Jill? One for Linda and Sam. Where's Sam? Has there been a mistake? No, Charlie Brown. When I get one with your name, I'll let you know. Look at that. Charlie Brown still hasn't received a Valentine. Did anyone send Charlie Brown a Valentine? Who would waste a Valentine on stupid old Charlie Brown? Well, that's it. Happy Valentine's Day, everybody. Refreshments will be served in the back. Are you sure there's none for me? Yep, none.
sedih ya. Everybody got a Valentine. Ada kartu, ada mungkin bunga, ada coklat. Tapi Charlie Brown didn't get a single one. Waktu dia dapat satu ini, forget it kid. Sedih sekali. Seperti Kali tadi bilang. Nama aslinya Bella ya katanya ya. Bella ya. Katanya semua orang punya kasih. Kok saya enggak punya kasih? Nah, tadi kita sudah mengalami kasih. Sudah loved by God. Mari kita sekarang mengasihi. Apa yang kita applying God's word. Apa yang dapat kita lakukan? 4 hal. Bersedia untuk datang, hadir, lawat, kunjungi teman. Tuhan Yesus datang. Mau. Sediakan waktu kalau ada teman yang tidak hadir. Sediakan waktu kalau ada teman yang kesulitan. Datang, hadir. Paling tidak menyapa melalui WhatsApp atau melalui yang lain. Ini penting sekali. Yang kedua, bersedia untuk mendengarkan keluhan, kritikan, protes. Kadang-kadang teman yang sedang kesulitan itu kata-katanya tidak baik, kasar, ya tidak punya pengharapan. Kata-katanya betul-betul kita bilang, udah baik gua datengin lo, udah baik gua lawat lo, malah lu marah-marah, begitu misalnya. Tenang saja, orang itu sedang emotionally unstable. Yang ketiga, bersedia untuk berempati dan menangis bersama. Menangislah bersama orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Ini yang bisa kita lakukan. Tema kita kan to love and to be loved. Mungkin ada Charlie Brown di antara kita. Ada orang yang datang tapi sebetulnya feel unloved. Sedih. Suasana hatinya tidak enak. Itu yang tadi juga dikatakan oleh Kenny dan Hannah yang menjadi liturgis hari ini. Di awal mungkin kita datang dengan hati tidak enak. Dan yang keempat, bersedialah untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh teman. 4 hal bisa kita lakukan. Tuhan Yesus telah melakukannya bagi kita. Baiklah kita juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Penutup. Time for action. PQRST supaya gampang. Kita ingat ya. PQRST. Number 1, pray for your friends. Berdoa untuk teman-teman. Ya. Penting sekali. Kita doakan karena doa itu sangat powerful. Pray for your friends. Yang kedua, Q. Kira-kira Q apa ya? Q paling susah loh, cari kata pakai Q. Ada yang tahu? Q apa? Kalau ada yang bisa menduga, nanti di sana ada bakmi goreng dibagi 1 mangkok. Kalau mesti bayar, saya yang bayarin. Q, what is it? Saya ngomong-ngomong, saya sudah khotbah dari tahun 79. Ya, 42 tahun lebih. Baru pertama kali khotbah pakai pink. Ya, karena Phoebe bilang, pakai pink, Pak. Should I wear pink? Ya, wah. Buka lemari dicari, baju pink ini udah lama sekali nggak pernah pakai. Ya. Apa Q-nya? Sorry? Question. Hampir. Question, lalu question apa? Quality time. Oke. Karena ini verb semua. Ini kan pray kan verb ya. Q-nya juga mesti verb. Nah, waktu saya sudah hampir habis. Kita lanjutkan aja. Quit criticizing. Ya, quit criticizing. Berhentilah mengkritik mereka. Kritik udah terlalu banyak.
Jangan terlalu dikritik terus. Pray for them, quit criticizing them, or respect. Nanti boleh dapat satu mangkok tuh. Ya, respect them. Respect them. Ya, respect. Setiap orang butuh respect. Setiap orang butuh dihargai. Jangan main game terus. Ya, temanmu sedang dekat, ayo dong. Dia main game aja. Si Kubel atau apa tadi namanya? Kube. Ya, gak bisa. Ada saatnya kita lupakan kita punya gadget. Oke, respect, hargai. S, spend time with them. Wah, bagus sekali tuh. Ya, ada lagi? Ya, bisa spend time with them, tapi saya nggak tulis di sini. Support them and share with them. Ya, support them. Mari kita dukung. Hidup ini sulit. Hidup ini sulit. Tetapi kalau kita saling mendukung, kita bisa. Kemarin Bu Lisa, Ko Edi tahu nih, ya senior juga di sini. Rick, have you finished with your PPT? Send me. I will upgrade it. Ini hasil ini di-upgrade. Saya nggak bisa tuh pasang kayak begini-begini. Saya punya sederhana. Nah, ini support them. Share with them. Bu Lisa tuh atasan saya di UPH College. Dan terakhir, T. What is it? Trust. Bagus juga. Saya nggak kepikir tuh. Ya, berarti udah 3 mangkok bakmi nih. Ya, apa? Tolerate them. Tolerate. Ya. Kalau ada yang maju ke depan untuk menjadi liturgis atau singer atau main music segala, kita belajar tolerate. Tolerate. Lebih lagi kalau yang pertama kali salah-salah. Semua mesti ada pertama kalinya. Pertama kali saya khotbah itu tahun 79, tanggal 29 Desember, saya umur 19 waktu itu. Saya lahir tahun 60. Udah opa nih ya. Opa. Ya, murid-murid saya panggil opa, enggak, panggil sir. Ya, opa Gangnam Style. Ya. Saya khotbah. Persiapannya 3 bulan. 3 menit habis. 3 menit habis. Itu orang sedang duduk mengelilingi. Saya enggak tahu mau ngomong apa lagi. Mereka tungguin, ayo dong ngomong lagi. Enggak ada. Saya bilang, amin, mari kita berdoa. Tapi pembimbing saya bilang, bagus Rick, nanti coba lagi ya. Itu tolerate, betul enggak? Gereja itu bukan American Idol atau ya America's Got Talent, gitu ya, Britain's Got Talent. Yang kalau jelek, udah Simon Cowell itu will, ya, udah, no more choice, no more chance. Tidak, di gereja kesempatan. Sampai kalau kamu menjadi bendahara misalnya di sebuah panitia, terus ternyata uangnya kurang. Ya, Ko Edi akan bilang, ini sebetulnya pakai apa? Ya, saya belanjakan ini, tapi bonnya hilang. Gak apa-apa, kamu tulis tangan dulu. Tulis bahwa ini buktikan ada pengeluaran. Betul nggak? Ya, tolerate supaya kita bertumbuh. Nah, gerejalah tempatnya. Ya, jadi ingat, PQRST. P, pray for them. Q, quit criticizing them. R, respect them. S, support them, share with them, spend time with them. Ya, T, tolerate them, trust them. Kiranya kita menjadi orang-orang yang membagikan kasih. Supaya orang-orang seperti Kali merasa dikasihi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita tunduk kepala sebentar, kita akan berdoa.
Tuhan mengasihi saudara. Itu pasti. Sudah terbukti dalam sejarah dan sudah terbukti dalam hidup kita. Dan Tuhan pun ingin kita mengasihi orang lain. Hanya mereka yang pernah mengalami kasih bisa mengasihi. Tuhan, terima kasih atas kasih Tuhan. Dan Tuhan perintahkan kami untuk saling mengasihi. Supaya sukacita kami penuh. Tolong kami dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam perkataan kami, dalam tindakan kami punya kasih kepada orang lain. Supaya kami pun mengalami sukacita yang Tuhan miliki. Terima kasih Bapa. Jadikanlah kami para pelaku firman, bukan hanya pendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Teman-teman, saya ajak kita untuk berdiri. Mari dengan sikap yang tegas, kita akan sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Mari bersama dengan gereja segala abad pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan dari darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit perang antara mati, naik surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkit orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tes. Selamat hari Minggu teman-teman. Hari ini kita akan menyampaikan beberapa pokok doa. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami di sini hari ini. Sekarang kami ingin menyampaikan beberapa pokok doa. Oke, untuk pokok doa yang pertama, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita ini supaya Tuhan tetap jamah dan Tuhan tetap melindungi kita. Mari teman-teman kita berdoa. Oke, untuk pokok doa kedua, kita juga mau berdoa untuk KR kita ini yang akan melaksanakan camp remaja dan saat ini masih pada tahap penghubungan untuk para pembimbing. Mari teman-teman kita berdoa supaya siapa yang dapat dihubungi dapat menerima dan menjalani dengan baik. Dan juga kegiatan camp remaja ini dapat berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar. Mari teman-teman kita berdoa. Rencana dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir seperti dan dapat menjadi berkat bagi sesama dan semua ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa dalam syukur. Oke. Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk semua teman-teman kami yang sedang mengalami pergumulan ataupun yang sedang mengalami sakit. Tuhan tetap jamah, Tuhan tetap berkati supaya mereka dapat bangkit dan menjadi lebih baik lagi.
Dan selanjutnya kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan-bulan ini. Tuhan beri mereka umur yang panjang dan Tuhan tetap berkati mereka dari awal hingga akhir. Itu saja beberapa pokok doa yang ingin kami sampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai Kali. Hai. Sebelumnya aku minta maaf untuk yang kemarin kalau aku udah bentak kamu, terus aku juga udah marah-marah sama kamu. Aku punya ini buat kamu. Wow, thank you. Gak apa-apa kok, kamu marah-marah juga hal yang wajar. Aku juga minta maaf kalau selama ini aku ngemis kasih sayang ke kamu. Dan mulai sekarang aku bakal belajar gimana caranya buat mengasihi diri aku sendiri. Terus aku bagiin juga kasih itu ke orang-orang dan juga ke kamu. Oke, aku juga mau belajar sih supaya kedepannya aku nge-treat kamu dengan benar gitu. Terus sayang aku juga, aku bakal belajar. Oke, jadi nanti kita pulang ke CP nih. Iya dong, Oke. kalian mau main di Fun World. Berarti kita udah baikan. Udah. Oke. Nah, setelah mendengar firman, sekarang kita mau masuk ke persembahan. Dan sebelum mulai persembahan, saya mau membacakan ayat persembahan kita yang diambil dari Amsal 3 ayat 9-10 yang berbunyi, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Dan teman-teman, untuk persembahan kita hari ini, kalian gak usah maju ke depan ya, karena akan dilayani oleh tim kolektan yang nanti akan menyediakan kantong persembahan. Untuk teman-teman yang belum dapat amplop, mungkin boleh angkat tangan. Sambil nunggu amplopnya dikasih, untuk teman-teman yang mau kasih persembahan lewat QR atau teman-temannya di rumah juga yang nggak bawa cash juga bisa memberi persembahan kita lewat scan QR code yang ada di layar. Bisa lewat GoPay, Dana, OVO, atau ShopeePay, atau M-Banking lainnya. Sambil memberikan persembahan, mari kita mengangkat suara kita kepada Tuhan, angkatlah hatimu pada Tuhan. Sorak
berdiri dan kita nyanyikan lagu Angkatlah Hatiku pada Tuhan sekali lagi. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami sudah melewati setengah kebaktian ini dan bisa mendengarkan firman juga. Tadi kami juga sudah memberikan persembahan yang mungkin tidak seberapa dari harta yang kami punya. Tapi kiranya Engkau boleh memakai dan menguduskan persembahan kami. Supaya persembahan ini boleh dipakai untuk melakukan dan memperluas kegiatan gereja kami dan menjadi berkat di dalam tangan gereja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Nah, jadi tadi kita udah dengar firman dan dramanya ya. Kita mau sharing dikit dulu kali ya. Kalau dari aku sendiri sih, yang untuk Beloved-nya itu, kalian mungkin ada yang mikir kalian tuh gak disayangin gitu sama kalian. Dan menurutku sih kalian jangan mikir kayak gitu, karena tadi di firman-Nya sendiri pun kita dikasih tahu kalau Tuhan itu sudah mengasihi kita dari dulu. Dia yang menebus dosa kita dan menyayangi kita dari sampai selama-lamanya walaupun kita berdosa. Kalau dari kamu sendiri gimana Han? Kalau dari aku, mungkin karena kita udah lebih dulu dikasihi sama Tuhan, kita bisa sebarkan itu, bisa bagikan ke teman-teman yang lain yang mungkin merasa belum dikasihi gitu. Mungkin ada juga di antara teman-teman di sini yang gak bisa nunjukin kasih itu secara langsung. Tapi kita bisa lewat doa atau lewat cuman sekedar dengar, itu juga bisa buat teman kita yang itu pun bisa merasakan dikasihi gitu. Jadi sekedar didoakan atau didengar itu pasti teman-teman kita juga udah ngerasain, wah ada yang mau dengar gitu. Jadi kayak merasa dikasih. Itu aja. Oke. Untuk mengambil tekad kita mau menyanyikan lagu Kasih Setiamu Yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
ajak kita semua untuk nyanyi ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil bangkit berdiri. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Saudara-saudari sekalian, mungkin ada Charlie Brown di tempat kita. Atau mungkin juga tidak. Tapi biarlah kita menjadi penyalur kasih itu. Ingat PQRST. Mari kita pulang dengan berkat Tuhan. Saya bacakan dari 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Haleluya, 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 amin, Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Nyanyi Bagi Dia satu kali lagi. Boleh sambil tepuk tangan ya. angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu,
Oke, kebaktian sudah selesai. Hari ini saya akan membacakan warta lisan. Boleh next slide. Slide-nya sebentar.